Jadi dia sakit hati, dia tidak mau mengampuni suaminya, sampai akhirnya dia meninggal, dia tetap dalam posisi dia punya akar pahit. Wah. Jumpa lagi di podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang Tuhan sudah persatukan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat tidak bisa menjadi suami orang lain, menjadi istri orang lain. Selama istri masih hidup, suami terikat, suami tidak bisa menjadi suami orang lain. Selama pasangan masih hidup, mereka benar-benar terikat. Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu 8 Desember 2024 jam 5 sore di Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk hadir dan dalam Natal tersebut aku sendiri sebagai pembicara. Bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di bawah ini. Puji Tuhan hari ini sudah hadir di studio Ibu Suryani. Betul ya Bu ya? Ya. Wow, shalom Ibu. Shalom. Sehat? Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir, mampir di studio untuk bersaksi. Ya. Ibu Suryani pernah digugurin ya katanya. Ya. Ceritanya bagaimana Bu? Ya. Jadi waktu itu orang tua saya memang belum di dalam Tuhan. Oh. Lalu waktu itu keadaan ekonomi keluarga kami memang cukup sulit. Ayah saya itu kondektur bis. Oh. Lalu ibu saya itu seorang ibu rumah tangga. Wow. Keluarga papa mama saya sudah dikaruniai 4 anak. Suatu hari ibu saya mengandung saya sebagai anak nomor 5. Pada waktu itu mungkin orang tua saya berpikir punya anak 5 terlalu banyak, keadaan ekonomi yang sulit sehingga pada waktu itu mungkin orang tua saya berpikir sepertinya sudah cukup 4. Sehingga mama saya itu melakukan entah obat atau apa yang diminum dengan maksud supaya saya itu tidak jadi lahir. Oh. Tapi kemudian ya karena sesuatu hal tidak sampai keluar, artinya saya tuh gagal untuk digugurkan, sampainya lahirlah saya. Baik, lahir dengan kondisi sehat? Ya, saya lahir, waktu saya lahir papa mama saya tidak melihat bahwa saya berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah pada waktu saya lahir itu nenek saya melihat bahwa prihatin dengan keluarga mama papa saya yang mungkin ekonominya sulit, sehingga nenek saya itu punya inisiatif untuk mengambil saya dari papa mama saya dan menyerahkan kepada tante saya. Jadi sebenarnya inisiatif untuk memberikan saya kepada tante bukan dari orang tua, mama papa saya, tetapi nenek saya yang berinisiatif. Tetapi pada waktu kedepannya nanti saya punya pemikiran yang berbeda. Saya berpikir kalau mama papa mengiyakan, berarti mama papa setuju untuk tidak memelihara saya, artinya untuk tidak merawat saya, tetapi diberikan kepada tante. Nah, waktu saya diberikan kepada tante, saya mulai bertumbuh besar. Masalah mulai terjadi pada waktu saya sekolah SD. Lalu teman-teman saya itu sering mengejek saya. Karena ternyata saya memang berbeda. Ya, mata saya ini mengalami lemah syarafnya, syaraf mata yang lemah. Jadi saya tuh nggak bisa ngelihat tulisan jauh gitu. Zaman dulu kami sekolah masih pakai papan tulis dan kapur tulis ya, belum seperti sekarang pakai PowerPoint. Jadi waktu itu saya setiap hari saya sekolah itu saya nggak pernah nulis,
nggak pernah mengerjakan tugasnya, bengong-bengong saja gitu. Oh ya. Jadi setiap hari pulang sekolah saya pinjem buku teman, saya salin di rumah dan itu terjadi gitu. Bersyukur saya dikasih teman sebangku yang baik sehingga mau merelakan catatannya dipinjam setiap hari. Jadi kondisi sekolah setiap hari seperti itu, Bu? Ya, saya hanya terdiam bengong dan saya tidak pernah melakukan aktivitas. Olahraga juga saya tidak bisa seperti teman-teman saya. Kalau teman-teman saya bisa kasti, bisa voli, bisa tenis meja, saya nggak bisa karena mata saya itu nggak simetris untuk melihat jika saya memainkan bola atau apa, saya nggak bisa meresponi dengan benar. Jadi akhirnya di bidang olahraga nilai saya juga nilai belas kasihan gitu, karena sebenarnya saya tidak bisa melakukan tugas-tugas olahraga di sekolah gitu. Ini berarti efek yang pernah mau digugurin ya? Kemungkinan iya. Karena pada waktu saya dibawa oleh orang tua saya ke dokter itu, orang tua saya tidak pernah menceritakan kepada dokter yang dikunjungi apa penyebabnya. Mungkin juga karena saya ada di situ, jadi takut nanti saya kecil hati. Orang tua saya tidak pernah bercerita gitu. Oke. Ya. Tapi jalan bisa ya? Bisa. Hanya saya tidak bisa melihat wajah orang. Karena saya tidak bisa melihat matanya, hidungnya, mulutnya. Jadi saya kalau mengenalin orang itu dari profil tubuhnya. Oh gitu ya, Bu. Kalau orang tua saya kenalin, misalnya teman saya si Anu, kan saya udah hafal orangnya tinggi besar atau kurus kecil. Iya. Kemudian dari suara. Pada waktu dia memanggil nama saya, saya tahu nih si A atau nih si B gitu. Iya. Dan kalau misalnya saya berjalan, membaca tulisan-tulisan itu juga nggak kelihatan, nggak bisa saya eja karena goyang gitu. Oh goyang. Ya. Kalau warna bisa membedakan? Warna bisa. Oh warna bisa ya. Bisa. Ya. Oke. Tapi nggak bisa diakalin dengan pakai kacamata, bantuan kacamata? Tidak bisa. Ya. Operasi pun dokter mengatakan tidak menjamin keberhasilan, masih 50-50 gitu. Jadi orang tua saya takut. Iya. Untuk tapi ini mulai saat sekolah ya, waktu masih kecil gitu biasa aja penglihatannya? Waktu masih kecil sebenarnya sudah, cuman kan karena anak dulu bermain boneka gitu, tidak main gadget ya seperti anak sekarang. Mungkin kalau waktu dari kecil mungkin seperti sekarang kita sudah bermain gadget, pasti akan ketahuan kalau saya harus melihatnya dalam jarak yang sangat dekat gitu. Tapi karena waktu itu kami anak-anak dulu kami main pasir, kami main boneka, jadi nggak ketahuan gitu. Tapi bisa ya lulus sekolah gitu? Bisa, puji Tuhan. Dari SD, SMP, SMK saya lulus dengan nilai yang cukup baik. Gitu. Ya. Jadi Tuhan cukup berprestasi ya. Padahal sebenarnya ada kekurangan di mata ya, seperti itu ya. Tuhan memberikan penghiburan kepada saya. Ya, saya punya nilai akademik yang cukup baik. Gitu. Cukup baik ya. Berarti setiap di kelas nggak bisa duduk di belakang berarti ya? Nggak bisa. Harus di depan. Harus di depan. Paling depan pun nggak bisa ngelihat ya? Tidak bisa. Padahal udah duduk paling depan. Duduk paling depan. Iya. Kalau menurut dokter ini sebutannya apa atau ini apa sih? Syaraf matanya lemah. Jadi tidak bisa menyangga kornea. Jadi tidak bisa sinkron dengan bagian-bagian mata yang lain gitu. Dan apa yang terjadi setelah Ibu menyadari bahwa Ibu ada kekurangan di mata? Apakah marah sama Tuhan atau marah sama orang tua? Ya. Awalnya waktu saya SD itu saya tentu menyadari saya sering diejek teman karena mata saya yang tidak simetris dan tidak normal, tidak seperti kawan yang lain. Lalu saya bertanya kepada ibu saya, dalam hal ini adalah ibu angkat saya atau tante saya. Saya bertanya kepada tante saya, "Mak, kenapa saya kok berbeda dengan teman-teman saya yang lain?" Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu mama saya menjelaskan bahwa kamu itu dulu waktu di kandungan, kamu itu sempat mau digugurkan oleh mama papa kamu. Akhirnya cerita. Diceritakan waktu itu SD, saya tentu saja saya merasa terpukul di situ. Ya. Tapi saya kan tidak mengerti kalau itu saya mengalami rasa tertolak, saya tidak mengerti saat itu. Tapi kecewa. Kecewa. Ya. Lalu kedua, saya bertanya kepada mama saya, "Mama,
orang-orang lain punya papa dan punya mama. Tetapi saya kok nggak punya mama. Nggak punya papa, sorry. Saya nggak punya papa. Mana papa saya? Karena kebetulan mama angkat saya ini pun wanita mandiri. Jadi sudah berpisah dengan suami tetapi tidak menikah lagi. Ya. Lalu mama saya menceritakan, sebenarnya orang tua angkat kamu adalah si ini dengan si ini. Karena mungkin 2 bulan sekali itu orang tua kandung saya datang main ke rumah. Tetapi saya tidak pernah mau berdekatan dengan mereka. Tapi tahu kalau itu orang tua kandung? Tahu. Tapi saya merasa sangat asing dan saya nggak mau dekat-dekat sama sekali. Saya nggak mau gitu. Jadi itu menjadi pertanyaan saya juga, kenapa orang tua saya tidak bersama-sama dengan saya gitu. Sedangkan kakak adik kandung saya dirawat oleh orang tua saya. Gitu. Tetapi hal lain lagi yang saya dapatkan dan cukup membuat saya punya pertanyaan dalam hati seorang anak kecil pada waktu itu adalah waktu saya berumur 2 tahun lahirlah adik saya. Yang berarti yang ke-6. Yang ke-6, ya. Lalu saya mulai berpikir dan lahir adik saya dan adik saya itu dirawat sendiri oleh ayah dan ibu saya. Tidak lagi diberikan kepada tante atau om atau siapa, tetapi dirawat sendiri oleh mama papa saya. Lalu muncullah pertanyaan ketiga di hati saya, kalau 5 anak terlalu banyak sampai saya harus dirawat orang lain, artinya tante, kenapa harus ada anak nomor 6? Dan kenapa adik saya tidak diberikan juga kepada orang lain? Jadi merasa benar-benar sangat tertolak. Ya, saya merasa di situ ternyata saya memang dibedakan gitu. Di situ. Lalu waktu semakin berlalu dengan keadaan saya lulus SD. Saya lulus SD, saya tidak mau melanjutkan ke SMP. Kenapa? Karena kondisi mata? Karena saya bosan menerima ejekan orang. Dibully setiap hari. Saya menjadi orang yang minder. Saya tidak mau punya kawan banyak. Jadi kawan saya mungkin bisa dihitung dengan 5 jari saja. Saya tidak mau punya kawan banyak dan saya bangun tembok. Gitu. Karena saya perlindungan buat diri saya sendiri. Saya nggak mau dibully lagi. Pada waktu saya tidak mau sekolah, pada waktu itu ekonomi tante saya atau mama angkat saya ini menurun. Karena satu hal yang tadinya mama saya seorang pedagang tiba-tiba tidak lagi menjadi seorang pedagang. Jadi hanya hidup dari memelihara ayam gitu. Dan penghasilannya tidak seberapa. Sebaliknya ekonomi mama papa saya itu sudah baik sekali, membaik. Jadi mama saya membuka usaha dari Cirebon dan ekonominya sudah baik. Lalu kemudian papa mama saya mengambil saya, mengajak untuk tinggal bersama-sama di kota Cirebon. Pada waktu saya berumur 13 tahun. 13 tahun. Pada waktu itu harusnya senang dong. Ya, saya waktu itu punya harapan baru. Saya ada 2 perasaan yang saya rasakan. Perasaan pertama sedih karena saya harus berpisah dengan mama saya yang sudah merawat saya dari bayi. Tapi yang kedua saya juga punya harapan baru. Saya berpengharapan bahwa inilah saatnya saya menerima kasih sayang dari papa mama saya, terutama dari sosok papa. Karena jujur dari kecil saya tidak pernah merasa dipeluk oleh papa saya, digendong oleh papa saya, dijemput sekolah oleh papa saya, dipeluk, dicium, saya tidak pernah. Sampai papa saya meninggal saya tidak pernah merasakan itu. Jadi dulu memang keluarga saya itu dengan anak tidak terlalu mesra. Atau mungkin pada waktu itu memang orang tua zaman dulu itu kan dengan anak seperti ada tembok mesra. Seperti ada tembok gitu ya. Jadi berangkatlah saya ke Cirebon ikut orang tua kandung saya. Pada waktu itu saya berpikir positif bahwa saya akan menerima suasana yang menyenangkan. Tetapi ternyata pada waktu saya tinggal di rumah orang tua kandung saya tidak menemukan hal-hal yang saya impikan. Ternyata papa saya itu adalah seorang yang galak, arogan. Betul, papa saya tidak pernah memukul kami anak-anaknya. Tetapi terkadang kan kekerasan verbal itu jauh lebih menyakitkan daripada sekedar pukulannya. Kalau pukulan mungkin
dipukul sakit setengah jam, tapi sesudah itu hilang. Tetapi kalau kekerasan verbal apalagi dilakukan oleh seorang bapak kepada anak perempuan yang dari kecil tidak pernah bersama, itu menimbulkan kesalahan persepsi, kesalahan penerimaan dari pihak saya. Jadi pada waktu itu saya merasa kok papa saya arogan sekali. Itu dengan papa, dengan mama saya berbeda. Mama saya tidak sering marah seperti papa saya. Tetapi kalau mama saya sudah marah, mama saya akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian mama saya entah bagaimana, karena ini bukan pendapat saya pribadi, karena kakak perempuan saya pun mengatakan hal yang sama kepada saya. Mama saya lebih menyayangi anak-anak yang pria. Jadi kami pada waktu itu 6 bersaudara, tetapi meninggal 1. Jadi kami, kakak saya perempuan, kemudian laki-laki, saya, kemudian adik laki-laki. Jadi kami 2 perempuan dan 3 laki-laki. Mama saya itu cenderung lebih menyayangi anak yang laki-laki. Dengan anak perempuan kurang. Jadi bukan hanya dengan saya sebenarnya, dengan cici saya pun, dengan kakak saya perempuan, mama saya pun kurang menyayangi. Kenapa? Ini karena anak lelaki itu lebih bisa dibanggakan seperti itu? Bukan, mungkin karena dianggap mungkin anak laki-laki itu adalah penerus marga. Berarti karena anak perempuan sebenarnya seperti saya kan punya sesuatu yang dibanggakan karena nilai akademik saya kan bagus gitu. Jadi hampir-hampir sama seperti orang Batak ya, lebih membanggakan seperti itu kurang anak lebihnya. Cowok ya karena kan menjadi penerus marga. Penerus marga. Tapi kondisi dengan saudara-saudara yang lain akur karena kan Ibu sudah lama tidak bersama dengan mereka kan? Memang kami tidak sedekat mungkin keluarga-keluarga yang lain yang memang dari kecil bersama ya. Tetapi saya katakan hubungan kami cukup baik. Puji Tuhan, cukup baik ya. Terus akhirnya melanjutkan SMP. Saya melanjutkan SMP. Akhirnya? Mau, karena saya dibujuk oleh papa saya waktu itu, kamu sekolah lagi, kamu kan nilai-nilai akademik kamu cukup baik, supaya kamu bisa melanjutkan ke SMA. Akhirnya saya mau mencoba gitu. Saya mau mencoba, saya sekolah SMP 3 tahun dan kembali lagi. Saya tidak pernah ngapa-ngapain di sekolah, saya bengong-bengong. Pulang sekolah saya baru pinjem catatan teman, saya juga dipertemukan dengan teman sebangku yang baik hati. Sampai sekarang kami tetap bersahabat, teman saya ini. Dan saya kembali lagi punya nilai akademik yang baik pula. Jadi papa mama saya waktu itu sempat merasa bangga dengan prestasi saya. Karena itu papa saya ingin menyekolahkan saya di SMA di Cirebon. Melanjutkan sekolah. Tentunya harus tinggal di Cirebon. Tetapi selama 3,5 tahun karena saya merasakan bahwa saya tidak memiliki kenyamanan, saya tinggal di rumah orang tua kandung saya teringat kepada mama angkat saya dan saya ingin kembali kepada mama angkat saya. Walaupun kami hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, tapi saya merasa saya di situ mendapatkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak. Saya kembali. Dan orang tua nggak masalah pada saat itu? Papa saya marah. Papa saya marah dan papa saya mengancam saya, mengatakan bahwa kalau kamu mau kembali ke mama angkat saya, maka papa saya tidak mau menyekolahkan saya di SMA, tidak mau membayarkan uang sekolah. Ya, pada waktu itu saya kaget. Terluka, kecewa, sedih, karena menurut saya begini, orang tua kok memberikan kasih sayang atau tanggung jawab kepada anak kok harus pakai syarat gitu. Betul. Padahal menurut saya kewajiban orang tua adalah menyekolahkan anak-anaknya. Betul. Jadi sebenarnya orang tua itu harus lebih mengerti kami jiwa anak-anak karena orang tua pernah menjadi anak-anak. Tetapi anak-anak belum bisa kami menyelami hati orang tua karena kami belum pernah menjadi orang tua. Jadi pada waktu itu saya ngotot. Saya tetap mau pindah ke Tegal, ke rumah orang tua angkat saya. Akhirnya papa saya walaupun dengan marah mengizinkan karena saya keras. Saya tidak mau membatalkan niat saya
Saya kembali ke kota kelahiran saya dan saya meneruskan ke SMK. SMK. di Jurusan? Tegal. Jurusan akuntansi. Akuntansi. Ya, karena Ya. saya suka matematika. Oh ya. Saya mencintai matematika, saya Ya. ambil akuntansi. Tapi mohon maaf Bu, itu Ya. kalau Ibu nulis biasa atau memang harus dekat? Jadi benar-benar begini Benar-benar dekat. Sangat dekat. Ya. Gitu. Dan itulah yang membuat akhirnya teman-teman yang lain suka ngebully ya. Iya, suka ngebully. Di SMA terjadi lagi hal yang seperti lalu-lalu, saya pun tidak mempunyai banyak teman, saya minder, saya juga di sekolah pun saya tetap bengong-bengong dan tetap menyalin sepulang sekolah gitu, seperti itu. Dan bagaimana dengan kondisi mata seperti ini, apakah Ibu mempunyai mimpi yang besar? Ya. Saya karena merasa saya punya nilai akademik yang baik, saya punya cita-cita saya ingin menjadi seorang wanita karier. Oke. Tapi karena memang orang tua saya ini ekonominya juga pas-pasan, tentu saya harus bekerja ya, saya harus bekerja. Dan pada waktu itu yang saya bayangkan dalam hati seorang anak perempuan berumur 18 tahun adalah saya kalau sudah lulus sekolah, saya mau kerja di bank gitu. Pada waktu saya berpikir seperti itu, bank menjadi target utama saya untuk saya bekerja gitu. Saya lulus sekolah, kemudian saya mencoba melamar di bank di Tegal, di kota kelahiran saya. Tetapi pada masa itu, syaratnya untuk kita kerja di lembaga keuangan seperti itu adalah mereka mengatakan tidak berkacamata. Jadi tentunya saya tidak lolos di situ. Berarti Ibu pakai kacamata dulu? Saya pernah pakai kacamata, tetapi tidak lama karena tembok-tembok itu saya lihat semuanya jadi melengkung. Oh, jadi nggak berfungsi kacamatanya? Ya, akhirnya saya lepas kacamatanya dan saya nggak pernah pakai kacamata gitu. Karena gitu, tidak membantu saya sama sekali gitu. Saya malah pusing gitu kalau pakai kacamata. Baik, gitu. Jadi karena pakai kacamata itulah bank tersebut tidak mau menerima saya. Ya, di situ saya merasa bahwa hambatan-hambatan yang saya alami itu semuanya karena kesalahan orang tua saya. Jadi saya dalam hati saya menyalahkan orang tua saya. Ini semua gara-gara papa saya. Jadi semua gara-gara mama saya. Saya sulit untuk dapat pekerjaan dan akhirnya saya harus mengubur cita-cita saya. Lalu pada suatu hari saya itu didatengin oleh masih kerabat jauh daripada nenek saya. Datang ke rumah dan dia mencari seorang tenaga kasir untuk apotik mereka yang ada di Jakarta Barat. Saya menerima karena saya ingin bekerja, saya tidak mau saya hanya di rumah, saya berangkat ke Jakarta merantau. Sampai hari ini saya akhirnya tinggal di Jakarta merantau. Tapi kemana-mana sendiri gitu ya, kalau jalan, naik angkutan atau apapun? Sendiri. Itu bisa? Modalnya bertanya. Jadi banyak nanya ya? Iya. Tapi kalau ngelangkah gitu? Bisa melangkah gitu? Iya. Jadi nggak takut ada lubang atau apa gitu? Enggak, makanya saya kalau pergi nggak berani pergi malam hari. Karena saya sangat tergantung kepada sinar matahari kah, sinar lampu kah. Tapi kalau malam ya saya kesulitan gitu. Karena saya pergi kemana-mana saya jangan sampai malam saya udah pulang. Gitu ya. Jadi sebenarnya normal ya, jalan pun normal. Nggak perlu harus tongkat ya? Tidak, iya. Iya. Jadi banyak hambatan lah ya dengan kondisi mata seperti ini. Jadi akhirnya nggak berani bermimpi besar lagi. Tidak berani. Jadi saya itu kerja di apotik itu sebagai kasir, hanya tugas saya menerima uang. Tetapi saya nggak berani pindah kerja. Teman-teman saya heran kepada saya. Mereka berkata begini, kamu kan pinter. Kok kamu gak pengen sih ngelamar di perusahaan? Kan banyak zaman dulu kita bekerja gak seperti sesulit sekarang ya. Zaman dulu lebih gampang gitu. Teman-teman saya mereka dapat pekerjaan yang baik di perusahaan besar, mereka bisa masuk. Tapi saya sama sekali saya tidak berani melangkah. Saya takut nanti saya tidak bisa bekerja dan saya akan
dikeluarkan atau gimana nanti Iya, saya nggak iya. punya pekerjaan. Oh. Jadi saya tetap di apotik itu Selama bertahun-tahun. selama bertahun-tahun sampai akhirnya saya ketemu dengan yang sekarang menjadi suami saya. Ya, dia Oh. seorang pengerja di gereja di Iya. mana saya beribadah. Oh, jadi ketemu di gereja. Ketemu di gereja, ya di Jakarta Barat. Tapi ibu ceritain nggak bahwa kondisi ibu seperti ini loh? Kalau kondisi calon suami saya tahu ya, karena memang saya kalau memandang sesuatu hal kan tidak bisa simetris gitu. Oke. Ya, jadi saya Ya. harus memiringkan kepala gitu supaya saya bisa melihat dengan lebih jelas. Karena yang kanan dengan yang kiri itu, yang kiri lebih parah. Jadi yang kanan itu Iya. agak mendingan, tetapi yang kiri ini benar-benar parah gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi saya harus memiringkan kepala untuk saya bisa melihat sesuatu hal dengan lebih jelas. Tetapi suami saya hanya tahu bahwa kekurangan saya hanya itu, tetapi suami saya sama sekali tidak tahu bahwa saya itu memiliki mungkin masa lalu yang belum beres ya, akar kepahitan dan lain Iya. sebagainya. Berarti soal Tidak kekurangan di mata sudah tahu. Sudah tahu. Apa ya. yang membuat waktu itu calon suami atau suami ibu yang saat ini bisa menerima? Sejujurnya saya tidak pernah bertanya Hmm. gitu. Apa yang menyebabkan suami saya mungkin merasa tertarik atau bagaimana? Tetapi mungkin itulah Iya. Tuhan pertemukan kami ya. Iya. Seperti itu gitu. Jadi pacaran dan diajak nikah. Pacaran 6 tahun Oh. baru kami menikah. Oke. Ya. Wah, ini Kami ya. luar biasa. Saat ini punya keturunan berapa? 1. Oh, baru 1 ya. Usia 23 tahun. Oh. Ya. Wow. Iya, iya. Jadi akhirnya terbuka masa lalu ibu kepada suami. Ya, jadi pada waktu saya udah menikah, kami perintisan pelayanan itu di Bekasi. Lalu pada waktu itu suami saya membuka pelayanan, kami merintis pelayanan. Saya karena memang saya sudah melayani di sekolah minggu, saya membuka sekolah minggu, saya mengajar anak-anak. Yeah. Nah, kemudian saya waktu itu belum menyadari bahwa saya itu sebenarnya adalah seorang manusia yang belum beres dengan masa lalu saya dan belum berdamai dengan diri saya sendiri. Saya melayani sebisa saya, semampu saya, tetapi tanpa saya sadari saya tuh sebenarnya sedang membangun tembok. Sebenarnya masih perlu untuk dilayani. Sebenarnya saya masih perlu untuk dilayani, tapi saya tidak pernah menyadari itu. Dan kalau suami saya itu mempercayakan saya sebuah pelayanan, saya tidak mau. Oh. Karena saya takut saya akan dibully kembali. Oh. Jadi saya hanya mau melayani anak-anak sekolah minggu. Tapi untuk pelayanan yang lain saya menarik diri. Saya tidak mau gitu. Iya. Lalu tapi suami saya ini gigih. Karena dia melihat sebenarnya saya punya potensi. Suami saya gigih. Saya dipacu terus. Saya dimotivasi. Tapi waktu itu saya merasa suami saya kurang mengerti saya gitu. Jadi gitu. terlalu keras mendidik saya gitu. Yeah. Pada waktu pemahaman saya seperti itu. Suatu hari suami saya menyuruh saya itu untuk membawakan firman Tuhan itu di ibadah raya. Satu pengalaman baru. Tetapi baru pertama kali saya melayani di ibadah raya, selang 2-3 hari ada pelayan Tuhan di gereja saya yang menyampaikan kepada saya. Bu Sur, dia berkata, tahu nggak ibu, itu loh pengerja ibu, dia sebutkan salah satu pengerja kami, pengerja lokal di gereja kami. Dia ngetawain loh waktu ibu khotbah. Dia bilang, ngapain suami saya harus menyuruh saya berkhotbah? Memang nggak ada orang lain. Dan menurut pengerja saya ini, orang itu menertawakan saya sepanjang saya bawa firman. Pada waktu itu benar-benar saya merasa down. Yeah. Saya lalu ada suara dalam hati saya bilang begini, apa saya bilang? Kamu sih, kenapa kamu ambil pelayanan itu? Akhirnya kamu dibully lagi kan? Akhirnya kamu mengalami lagi kan? Kamu ditolak kan? Seperti itu yang saya rasakan dan buat saya down. Dan saya bilang sama suami saya, mulai sekarang jangan suruh saya bawa firman lagi di ibadah raya. Saya hanya mau melayani sekolah minggu.
Karena anak-anak tidak pernah membuli saya. Hanya anak-anak itu yang mau menerima kekurangan saya. Mereka menerima tanpa tendensi. Mereka mengasihi saya dan mereka menghormati saya. Wow, gitu. Oke. Dan benar-benar tidak dijadwalkan lagi khotbah ya? Waktu itu tidak, karena saya menolak. Ya. Lalu saya itu pernah mengikuti ibadah seminar pemulihan hati. Oke. Tapi yang saya bingung, kenapa ya? Pada waktu itu kok saya nggak merasa kalau saya itu bagian dari itu. Jadi di situ kan ada sesi gambar diri, kemudian rasa tolak, luka batin, diakhiri dengan pelepasan. Saya tidak tersentuh di situ. Saya juga tidak padahal tahu. Ibu ada di situ. Padahal saya sebenarnya bagian dari situ. Nah, lalu waktu tetap berjalan. Nah, sekitar tahun 2014. Gembala pembina kami itu memotivasi kami semua untuk kami membaca sebuah buku yang berjudul Neraka. Pengarangnya sendiri saya sebenarnya lupa. Dan bukunya saya cari, sebenarnya saya ingin berterima kasih kepada buku itu. Karena buku itu merupakan jendela pertama yang membuka pikiran saya bahwa saya harus rekonsiliasi, bahwa saya ini ternyata belum pemberesan. Jadi saya baca buku itu. Itu di situ isinya dikisahkan bahwa ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi orang A masuk ke dalam neraka karena kesalahannya ini, orang B, orang C dan seterusnya. Lalu ada kisah di situ seorang pelayan wanita itu pada waktu hidupnya dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia cinta Tuhan, dia pelayanan, dia full time. Pada waktu mati, rohnya dibawa malaikat itu ke neraka. Lalu si pelayan wanita ini komplain. Dia bilang gini, kenapa saya dibawa ke neraka? Ini salah. Saya harusnya di surga. Karena saya ini pelayan Tuhan, saya cinta Tuhan. Saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Lalu malaikat itu berkata, betul kamu melayani Tuhan, tapi kamu tidak mau mengampuni suamimu. Karena suami perempuan ini berselingkuh. Jadi dia sakit hati, dia tidak mau mengampuni suaminya. Sampai akhirnya dia meninggal, dia tetap dalam posisi dia punya akar pahit. Lalu di situ saya langsung tutup buku itu, saya diam. Saya bilang dalam hati saya begini, jangan-jangan aku ya Tuhan. Kok persis sama ya? Jangan-jangan saya aktif pelayanan Tuhan, gitu ya? Untuk apa saya melayani, nanti ujung-ujungnya saya masuk neraka juga. Sempat itu ada suara hati saya. Tapi kemudian ada suara lain yang bilang gini, bukan itu. Kamu kan gak ada apa-apa sama mama papa. Buktinya kamu kalau ketemu mama papa, kamu ketawa-ketawa sama mereka. Kamu ngobrol sama mereka. Kamu gak pernah bertengkar sama mereka. Lalu saya mulai bawa santai lagi. Tapi Tuhan itu mau bekerja untuk saya. Selang beberapa waktu kemudian, adik saya menelpon saya, adik ipar saya, jadi istri daripada adik saya. Dia menelpon saya, lalu kami bercerita tentang banyak hal dan menyentuh kepada masa lalu. Lalu saya bercerita tentang papa begini, mama begini, dan saya menangis. Walaupun kami bukan video call, tetapi adik saya mendengar bahwa suara saya berbeda. Saya menangis. Lalu adik saya bilang begini, stop Cici. Cici belum beres sama mamah loh. Pada waktu itu papa sudah meninggal. Jadi tinggal mama. Cici belum beres sama mama. Ci, mesti pulang loh Ci, mumpung mama masih hidup. Adik saya bilang, Cici jangan tunda lagi Ci, mumpung mama masih ada. Aku lihat Cici tuh belum beres, Cici tuh belum dipulihkan. Cici punya luka batin loh sama mama, sama papa. Lalu kemudian di situ saya terhenyak, saya diam, dan saya langsung minta izin sama suami saya untuk saya pulang ke Tegal. Saya pulang keesokan harinya, saya tidak mau membuang waktu karena saya takut terlambat. Saya takut mama saya nanti keburu, misalnya dipanggil Tuhan, saya belum pemulihan. Saya pulang, lalu mama saya kaget karena biasanya kalau saya pulang tuh saya memberitahu, tapi saya tiba-tiba. Lalu akhirnya saya ngobrol, saya ketemu mama, lalu saya ngobrol, saya bilang, mama saya mau cerita, mama saya mau ngomong. Lalu saya mulai mengungkapkan apa yang menjadi isi hati saya,
kegundah-gulaan saya, pokoknya segala sesuatu yang saya rasakan saya ceritakan kepada mama saya. Disitulah untuk pertama kalinya mama saya itu minta maaf kepada saya. Pertama kali? Pertama kalinya. Jadi mama saya bilang, dia minta maaf sama saya, karena mungkin di waktu-waktu itu mama papa saya tidak menyadari kalau efek apa yang mereka lakukan itu segitu membuat saya itu mengalami luka batin yang luar biasa. Mama saya tidak menyadari di situ. Kemudian juga mama saya menceritakan pada waktu itu bahwa kenapa papa saya begitu galak dan arogan. Jadi ternyata karena papa saya pun adalah seorang manusia yang belum beres dengan masa lalunya. Jadi papa saya itu karena seorang anak yatim dari mulai berumur 4 tahun. Sehingga abangnya papa saya itu mendidik papa saya dengan keras. Dipukul. Pokoknya sangat keras mendidik papa saya sehingga papa saya mengalami luka batin. Akhirnya papa saya itu secara tidak sadar melampiaskan itu kepada anak-anaknya. Sehingga papa saya menjadi seorang ayah yang galak. Keras, sering mengeluarkan kata-kata verbal dan cenderung untuk tidak mesra kepada anak gitu ya, menjaga jarak seperti itu. Di situ mama saya juga minta maaf kepada saya karena mama saya tidak menguliahkan saya. Jadi adik saya dikuliahkan. Jadi kami kakak beradik tidak ada yang dikuliahkan, hanya adik saya yang dikuliahkan. Yang terakhir ya? Yang terakhir. Pada waktu itu akhirnya saya saling berpelukan dengan ibu saya. Kemudian kami berbaikan dalam arti berbaikan yang sesungguhnya ya. Kalau selama ini sebenarnya kami tuh hanya takut untuk bersinggungan saja sebenarnya. Jadi saya juga takut untuk berbicara yang terlalu dalam, takut mama saya marah, mama saya pun mungkin gak terlalu dekat dengan saya. Tapi dari hari itu sampai mama dipanggil Tuhan, hubungan kami menjadi lebih baik. Wah, gitu. Puji Tuhan ya, terjadi puji pemulihan Tuhan, ya. Terjadi dan pemulihan. Akibat dari pemulihan itu pasti berdampak di pelayanan ya. Iya, betul. Bagaimana kondisi pelayanan pasca Ibu rekonsiliasi? Iya. Jadi pada waktu saya sudah rekonsiliasi dengan ibu saya mulai melihat sesuatu hal, segala hal dengan kacamata yang berbeda. Kalau dulu saya kan cenderung menjadi orang yang hanya memikirkan yang penting saya tidak terluka. Makanya itu saya kan bangun tembok. Saya nggak mau terlalu terbuka. Saya menjadi orang yang tertutup dan saya membatasi banyak hal. Tetapi begitu saya dipulihkan, Tuhan kasih saya satu ayat di dalam Mazmur 139 ayat 14 yang dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di situ Tuhan ngomong sama saya bahwa apa yang Tuhan izinkan untuk saya alami, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Bahwa Tuhan akan pakai saya, Tuhan akan memampukan saya. Kalau selama ini kan saya selalu berpikir saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tapi dari hari itu saya janji sama Tuhan, saya mau mengupgrade diri saya. Saya mau membuka diri, saya mau belajar lebih lagi bagaimana saya melayani Tuhan. Dan kalaupun setelah hari itu ada orang-orang yang masih memandang rendah kepada saya tidak langsung playing victim ya. Saya tidak langsung merasa saya ini korban, orang-orang harus berbelas kasihan kepada saya, tidak. Saya hanya tersenyum dan saya tetap mental saya tetap ada gitu. Saya tidak langsung runtuh gitu. Tapi saya tetap berusaha membangun diri saya sehingga saya yakin apapun yang ada di dalam diri saya, Tuhan sudah memberikan itu yang terbaik dan ajar rencana buat hidup saya. Untuk berdampak bagi banyak orang. Berdampak bagi banyak orang ya. Jadi ini sudah benar-benar berdamai dengan diri sendiri ya. Sudah menerima diri sendiri ya. Diri sendiri, Bahwa Tuhan menciptakan begitu berharga, begitu betul. mulia. Amin. Sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengebuli ya. Karena pasti sempat kecewa juga dengan mereka ya. Iya. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu teman-teman semuanya, itulah kesaksian daripada Ibu Suryani yang ditolak oleh orang tua. Bahkan direncanakan untuk digugurkan, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ibu Suryani hidup dan menjadi saksinya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, berdamailah dengan orang-orang yang menolakmu. Berdamailah dengan dirimu sendiri, terima apa adanya dirimu. Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu, 8 Desember jam 5 sore di Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Tepatnya di Hotel Haris, lantai 5. Aku sendiri sebagai pembicara nanti dalam Natal tersebut, mari hadir bersama dengan keluarga besar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur langsung di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.